Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Adiatirum SSI MSI, dosen dari Bakti Kencana University Bandung, akan menjelaskan materi komunikasi sel, yaitu materi yang ada di mata kuliah biologi sel. Sebagai pendahuluan, semua sel sebetulnya dalam tubuh makhluk hidup itu terus-menerus menerima informasi dari lingkungan di sekelilingnya, dan sel-sel itu harus dapat merespon dengan tepat. Jadi sebenarnya sel kita itu bekerja dengan cara yang begitu rumit, cerdas ya. Jadi ada sinyal yang berlangsung di sel satu dengan sel yang lainnya. Contoh sederhana dari penghantaran sinyal itu adalah tatkala tangan kita secara tidak sengaja tertusuk oleh jarum pentul, maka seketika sinyal ke otak yang kemudian akan memerintahkan ada rasa nyeri di tangan kita itu, dan itu kejadiannya cepat sekali milidetik. Nah, ada istilah signaling, informasi di dalam sel atau antar sel. Jadi signaling itu adalah kata kerja, sedangkan signal itu adalah kata benda. Nah, ada dua macam proses sinyal. Yang pertama itu adalah reseptor intraseluler, yang kedua itu adalah reseptor permukaan sel. Apa itu reseptor intraseluler? Itu adalah penerima sinyal yang posisinya itu ada di dalam sel. Permukaan sel adalah penerima penerima ada di permukaan sel. Nah, berikut ini adalah bagan sederhana yang menjelaskan proses rentetan sinyal. Jadi pertama, sinyal yang berwarna merah ini itu akan menempel pada reseptor sinyal gitu. Nah, kemudian sinyal itu akan diteruskan menjadi berbagai fungsi dalam tubuh kita. Bisa untuk mengubah metabolisme, bisa untuk mengatur ekspresi gen, dan bisa juga untuk mengubah sel atau pergerakan sel. Nah, di sini ada istilah intracellular signaling proteins, maksudnya itu adalah jalur perantara persinyalan. Contoh pergerakan sel yang dipengaruhi oleh sinyal itu adalah sel darah putih yang sedang memakan bakteri patogen yang ada di dalam darah kita. Nah, ada satu hal yang unik antara sinyal dengan penerimanya, yaitu bahwa sinyal untuk diteruskan itu dia harus memiliki tempat perlekatan yang spesifik dengan penerimanya. Jadi ibaratnya antara kunci dengan anak kunci. Kalau di sini kita lihat sinyal ini bisa diteruskan ke bawah karena memang antara sinyal dan penerima sinyal itu bentuknya sesuai. Nah, andaikan sinyal ini bentuknya segitiga atau bintang, itu sinyalnya tidak akan sesuai dengan bentuk reseptornya dan tidak akan diteruskan. Jadi ini adalah hal yang sangat unik. Nah, ini adalah keterangan gambar yang tadi. Jadi sebuah jalur sinyal intraseluler yang sederhana, jalur ini diaktifkan oleh molekul sinyal ekstraseluler. Sinyal molekul menempel pada protein penerima. Biasanya protein ini ada di permukaan membran plasma. Dengan demikian mengaktifkan jalur signaling. Jalur ini diperantarai oleh beberapa protein yang khusus berperan dalam signaling. Akhirnya, satu atau lebih protein-protein ini berinteraksi dengan protein target, merespons sinyal yang datang, dan akhirnya mengubah sifat sel. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar lapisan terluar dari sel, yaitu plasma membran. Mengapa saya menjelaskan kembali materi plasma membran? Karena menekankan bahwa reseptor atau penerima sinyal itu dia menempel pada plasma membran. Sebagai contoh, reseptor protein yang berwarna hijau ini kalau diperbesar, dia itu seperti ini. Jadi dia menempel atau embedded di plasma membran. Nah, plasma membran itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian lipid, lemak yang bentuknya seperti orang-orangan ini, dan bagian protein gitu. Nah, sifat plasma membran yang unik ini itu akan
menseleksi zat yang masuk maupun keluar dari sel. Nah, mengapa zat yang masuk dan keluar dari sel itu harus diseleksi? Karena bila tidak, maka sel ini akan mudah rusak dan hancur. Karena di luar sel itu ada banyak sekali benda ya, jadi ada nutrisi, ada ion, ada bakteri, ada virus, ada racun, ada sampah metabolisme, dan macam-macam. Gitu. Jadi, selektivitas plasma membran ini sangat bermanfaat untuk menjaga keselamatan sel. Nah, zat-zat dari luar itu masuk, ada yang langsung melalui celah-celah di antara lemak ini, kalau dia ukurannya kecil, tapi untuk zat-zat yang ukurannya besar, dia itu harus menempel terlebih dahulu di protein penerima yang berwarna hijau ini. Mari kita lanjutkan penjelasan kita. Jadi penerima sinyal secara garis besar ada dua. Ada yang dia itu istilahnya mangkal di plasma membran seperti ini, dan ada juga penerima sel yang letaknya di inti sel seperti ini. Jadi yang berwarna biru muda ini adalah inti sel ya. Nah, kenapa penerima sinyal itu ada dua macam? Karena memang ada dua macam sinyal. Untuk sinyal-sinyal yang ukurannya sangat kecil dan sifatnya hidrofobik, dia itu bisa melintasi membran plasma, menyelusup di antara lemak, dan kemudian diterima protein yang ada di inti sel. Nah, untuk sinyal-sinyal atau molekul nutrisi lain-lain yang ukurannya besar, itu dia diterima terlebih dahulu oleh reseptor di sini, baru akan diteruskan ke dalam. Nah, sebagian besar sinyal molekul nutrisi itu ukurannya besar, sehingga sinyal yang bekerja dengan cara di bawah itu sebetulnya jarang. Nah, ini keterangan gambar yang tadi. Jadi penempelan molekul sinyal ekstraseluler itu ada penerima yang dia tuh mangkal di permukaan sel dan ada yang mangkal intra atau di dalam sel. Sebagian besar sinyal molekul itu hidrofilik sehingga tidak dapat melalui membran plasma secara bebas, sehingga ia menempel pada reseptor di permukaan sel yang kemudian menghasilkan satu atau lebih sinyal dalam sel target. Nah, beberapa molekul sinyal ukurannya kecil justru kebalikannya, berdifusi melalui membran plasma dan menempel pada reseptor di dalam sel target, baik itu sitosol atau inti sel. Sitosol itu adalah cairan sel. Banyak sinyal ukuran kecil ini yang hidrofobik dan hampir tidak dapat larut dalam larutan cair, sehingga sinyal masuk ke aliran darah dan cairan ekstraseluler lainnya. Sebelumnya sinyal menempel pada protein pengangkut, yang mana sinyal dan pengangkutnya berpisah sebelum masuki sel target. Pada gambar, pengangkut ini dinamakan carrier protein. Yang mana carrier protein yang ini? Jadi dia hanya membawa sinyal sampai ke tepian sel. Setelah di tepian sel, carrier protein ini akan pergi dan sinyal akan masuk di antara lemak-lemak. Nah, untuk penerima sel yang ada di dalam inti sel itu hanya ada satu macam. Tetapi penerima sinyal yang ada di permukaan sel itu ada 3 modifikasi. Yang pertama adalah ion channel, yang kedua G protein, yang ketiga adalah enzim link receptor. Nah, untuk yang pertama, ion channel ring receptor. Jadi ini kaitan utamanya dengan ion-ion ya, atau cairan elektrolit. Nah, gambar yang sebelah kiri, yang 2 garis abu-abu itu adalah gambar plasma membran yang disederhanakan. Kemudian gambar yang warna coklat ini adalah gambar protein penerima. Ya biasanya berwarna hijau, tapi di sini dia berwarna coklat. Nah, protein penerima ini dia selalu mangkal istilahnya di plasma membran, baik itu ada sinyal maupun tidak. Dalam keadaan default atau standar, dia itu posisinya seperti ini, jadi dia menutup gitu ya. Nah, pada gambar yang di kanan, si gerbang ini bisa terbuka kalau ada sinyal yang datang. Pada gambar yang kanan, tahapan pertama itu ada sinyal warna merah datang, menempel. Kemudian tahap kedua, sinyal ini akan dicek dulu. Apakah diterima atau tidak, apakah sesuai atau tidak. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sel itu sangat selektif terhadap zat-zat yang masuk. Nah, sinyal ini
Kalau bentuknya segitiga atau bintang itu tidak dapat diteruskan prosesnya, tapi sinyal ini, bentuknya sesuai jadi bisa diterima. Tahap ketiga adalah gerbang ini terbuka, tahap 4 adalah ionnya masuk. Setelah ionnya masuk, gerbang ini akan tertutup kembali. Nah, mekanisme luar biasa ini ada pada sel tumbuhan, hewan, maupun, manusia ya. Jadi tubuh kita itu sangat cerdas dan sangat canggih. Nah, kemudian untuk G protein link receptor ya, tujuan utamanya adalah untuk mengaktifkan enzim tertentu yang asalnya non-aktif. Pada G protein link receptor ini kita lihat yang warna abu-abu, 2 garis ini adalah plasma membran, yang warna hijau ini adalah protein penerima. Nah, tahapannya yang pertama itu ada penempelan sinyal ya, yang warna merah. Tahap kedua, seperti biasa, sinyal ini akan diperiksa dulu, apakah bisa dilanjutkan prosesnya atau tidak. Jangan-jangan ini sinyal untuk racun atau sinyal dari bakteri dan virus. Nah, sinyal ini ternyata diterima dan sinyal ini akan menyebabkan protein G menjadi aktif. Nah, dengan protein G aktif, maka enzim yang warna coklat ini akan menjadi aktif pula gitu. Jadi ini seperti estafet, A mengaktifkan B, B mengaktifkan C. Nah, penerima sinyal yang warna hijau ini, dia punya nama unik yaitu 7-pass transmembran protein. Dinamakan demikian karena dia itu melintasi membran plasma sampai 7 kali. Gitu. Sekali lagi Ibu jelaskan bahwa yang ada di luar sel itu bisa sampah metabolisme, bakteri, virus, nutrisi, ion, dan lain-lain. Nah, reseptor yang terakhir itu adalah enzim link reseptor ya. Keunikannya, sinyalnya itu ada 2 dan berdempetan ya, sehingga penerima sinyalnya juga haruslah punya 2 tempat perlekatan seperti ini. Kenapa sinyalnya ini dimer dan berdempetan? Karena daerah yang akan dia aktifkan juga itu adalah daerah yang berdekatan seperti ini. Jadi tahapannya ini sederhana, jadi sinyalnya ini menempel pada reseptor, kemudian reseptornya mengenali dan mengizinkan sinyal ini untuk terus diproses, sehingga 2 daerah yang asalnya non-aktif itu menjadi aktif. Nah, ini keterangan gambar yang tadi. Sinyal merah ditangkap oleh sinyal kuning sehingga ion melewati membran plasma. Kalau yang B, sinyal merah ditangkap oleh transmembran sehingga protein G yang semula diam menjadi aktif, kemudian protein G mengaktifkan enzim. Yang C, sinyal berbentuk dimer akan menempel pada daerah katalitik yang tidak aktif. Nah, gambar yang ini adalah gambar penggabungan sinyal. Jadi ada 2 sinyal yang berbeda dan tidak berdekatan ingin mengaktifkan satu protein. Di sini kita lihat ada sinyal A dan sinyal B. Ini sinyal yang berbeda ya, karena satu bentuknya bulat, satu bentuknya kotak. Nah, sinyal ini akan bergabung untuk mengaktifkan protein Y ini. Kalau protein Y ini hanya mendapatkan satu sinyal, protein ini tidak akan aktif. Jadi harus mendapatkan persinyalan dari sisi kirinya dan dari sisi kanannya. Nah, secara detailnya sinyal A ini akan memecah ATP menjadi ADP dan P, dan satu P ini akan mengaktifkan sisi kiri protein. Kalau sinyal B itu akan memecah ATP menjadi ADP dan P, kemudian fosfornya ini akan mengaktifkan sisi kanan protein, sehingga protein Y ini yang asalnya tidak aktif menjadi aktif. Nah, ini adalah keterangan gambar yang tadi. Kalau ada istilah downstream signals, itu artinya adalah rentetan sinyal ke bawah ya. Jadi sebetulnya setelah protein Y ini aktif, ke bawah tuh ada lagi lanjutan dari sinyal-sinyal itu. Jadi sinyal tuh terkadang dari A mengaktifkan B, C, dan seterusnya. Referensi ini saya ambil dari buku berjudul Molecular Biology of the Cell, 6th edition karangan Olbers et al. Tahun 2014. Bukunya itu sangat tebal, jadi beberapa gambar yang ada di sana itu saya scan, saya insert ke PowerPoint ini. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk mahasiswa Bakti Kencana Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.